Anda pernah nggak dengerin sebuah lagu dan rasanya itu bukan cuma telinga yang mendengar, tapi seluruh jiwa ikut bergetar? Nah, Betapa Besar Engkau atau How Great Thou Art itu salah satu lagu yang seperti itu. Ini tuh lebih dari sekedar alunan nada ya. Ini adalah seruan hati yang lahir dari rasa takjub yang paling murni akan kebesaran Tuhan. Dan yang luar biasa, lagu yang menggema di seluruh dunia ini ternyata lahirnya bukan di ruang ibadah yang tenang. Justru sebaliknya, lagu ini lahir di tengah amukan alam yang dahsyat. Semuanya berawal dari sebuah badai. Dan inilah kan inti dari lagunya, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Kalimat inilah yang menjadi jantungnya. Sebelum kita bedah ceritanya, yuk kita coba resapi dulu kekuatan di balik kata-kata ini. Oke, mari kita mulai ceritanya. Semua ini berawal dari seorang pria bernama Carl Boberg dan sebuah pengalaman yang mengubah cara pandangnya selamanya. Coba deh kita bayangkan bareng-bareng. Carl Boberg lagi jalan, terus tiba-tiba badai datang, dahsyat banget. Guntur menyambar, angin kenceng, mencekam. Tiba-tiba semuanya berhenti. Hening. Langit yang tadinya gelap langsung jadi cerah. Terus terdengar kicauan burung. Kontras yang luar biasa ini loh yang menyadarkan dia, wow, Tuhan itu bukan cuma dahsyat dalam kuasanya yang menggetarkan, tapi juga luar biasa indah dalam karyanya yang menenangkan. Nah, pengalaman itu memunculkan sebuah pertanyaan kuno di dalam hatinya yang juga ada di kitab Mazmur. Kalau Tuhan itu sebesar ini, sedahsyat ini, terus siapalah manusia sehingga engkau mengingatnya? Ini pertanyaan tentang posisi kita yang kecil ini di tengah alam semesta ciptaannya yang begitu megah. Rasa kagum inilah yang kemudian dia tuangkan di bait-bait awal lagunya. Dan di sini kita bisa lihat kebesaran Tuhan dari dua sisi yang berbeda tapi saling melengkapi. Ciptaannya dan kuasanya. Ini yang menarik banget. Lagu ini menangkap dua ekspresi kebesaran Tuhan sekaligus. Di satu sisi, ada keindahan ciptaan yang agung dan tenang, kayak langit yang luas atau gunung yang megah. Tapi di sisi lain, ada juga kuasanya yang dinamis dan bikin kita merinding, seperti guntur yang menggelegar atau badai yang dahsyat. Dua-duanya adalah wajah dari kebesaran yang sama. Jadi, apa artinya ini buat kita? Artinya, seluruh alam semesta ini sebetulnya adalah panggung raksasa untuk kemuliaan Tuhan. Matahari terbit itu bukan lagi cuma fenomena alam biasa, tapi jadi pengingat harian bahwa Sang Pencipta itu nyata, masih bekerja dan memegang kendali penuh. Dan pesan kepercayaan dalam lagu ini dalam banget. Apa yang mungkin terasa seperti badai dalam hidup kita, kacau, menakutkan, bagi Tuhan, itu hanyalah bagian kecil dari rencananya yang jauh lebih besar. Tuhan yang sama yang bisa menenangkan badai di alam, juga Tuhan yang sama yang memegang kendali atas badai dalam hidup kita. Tapi lagu ini nggak berhenti di situ. Lagu ini mengajak kita lebih dalam lagi. Ternyata kebesaran Tuhan yang paling puncak itu bukan cuma soal alam semesta. Ada sebuah tindakan lain yang jauh lebih personal. Puncak kebesarannya itu ternyata bukan di gunung yang paling tinggi atau di galaksi yang paling jauh. Bukan di sana. Melainkan di atas kayu salib. Ya, inilah argumen teologis utama dari lagu ini. Bahwa demonstrasi kebesaran Tuhan yang paling agung dan paling dalam itu justru terlihat dalam pengorbanannya. Logikanya sederhana, tapi begitu kuat. Seperti di liriknya, dan kuingat Allah Bapa Putranya tak sesalkan. Ini mau bilang kalau kasih Tuhan itu bukan sekadar konsep atau ucapan. Kasihnya itu adalah tindakan. Sebuah kasih yang rela memberi segalanya. Jadi, salib itu adalah bukti terbesar dari kasih yang super agung sekaligus super pribadi untuk kita masing-masing. Dan ceritanya nggak berhenti di salib. Bait terakhir dari lagu ini justru mengangkat pandangan kita jauh ke depan, ke sebuah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lagu ini menunjuk pada janji kedatangan Kristus kembali. Artinya apa? Artinya, cara pandang kita diajak untuk gak cuma terpaku pada apa yang terjadi di dunia sekarang ini, tapi diperluas sampai kepada kekekalan. Jadi lagu ini seolah-olah menggambarkan sebuah perjalanan iman ya. Kita diajak beralih dari yang tadinya mungkin cuma fokus sama hal-hal duniawi yang sementara untuk kemudian punya cara pandang yang kekal. Dengan satu tujuan akhir, suatu hari nanti kita akan bertemu Tuhan muka dengan muka dan menyaksikan langsung kebesarannya itu. Nah, setelah kita merenungkan kebesaran Tuhan dalam ciptaan, dalam kuasanya, dalam kasihnya di kayu salib, dan dalam rencana kekalnya, lagu ini akhirnya membalikan pertanyaannya kembali kepada kita. Jadi, apa respon hati kita?
Jadi, pertanyaan utamanya itu sebetulnya bukan apakah Tuhan itu besar. Karena kalau soal itu, seluruh alam semesta, dari guntur sampai bintang-bintang, udah menjawab dengan lantang. Ya, dia besar. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah untuk kita. Apakah jiwa kita benar-benar menyadarinya? Nah, inilah intinya. Lagu ini adalah sebuah undangan personal supaya kebenaran ini meresap. Sampai bukan cuma mulut kita, tapi jiwa kita sendiri yang pada akhirnya ikut bernyanyi. Jadi sebagai penutup, lagu ini seakan-akan mengajak kita untuk bertindak, untuk belajar kagum pada setiap detail ciptaan di sekitar kita, untuk tetap percaya padanya di tengah badai seberat apapun, untuk membalas kasihnya yang luar biasa, dan untuk menantikan kedatangannya dengan sebuah harapan yang kekal. Hingga pada akhirnya, dari lubuk hati kita yang terdalam, bisa mengalun sebuah seruan yang tulus, betapa besar Engkau ya Tuhan.